Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arham Lapangata. Di sini saya akan membacakan atau mengulas kembali tentang materi dari kelompok teman saya, yaitu mengenai sistem indera. Itu pengertian sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan dan peraba. Tiap-tiap organisme makhluk hidup mempunyai sistem koordinasi yang disebut koordinasi indera untuk melakukan aktivitas sehari-hari, baik itu pada hewan vertebrata maupun hewan invertebrata. Hewan-hewan ini memiliki satu alat indera, misalnya untuk melihat. Hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang memiliki indera penglihatan atau mata, indera pencium atau hidung, indera peraba atau kulit, dan indera pendengar atau telinga. Sistem indera hewan. Pertama, indera pada mamalia. Pada umumnya, semua jenis indera yang dimiliki oleh manusia juga dimiliki oleh mamalia. Mamalia memiliki 5 macam alat indera. Masing-masing alat indera tersebut juga berkembang dan berfungsi dengan baik. Beberapa jenis mamalia bahkan memiliki alat indera dengan kepekaan yang sangat kuat terhadap rangsangan kucing memiliki 3 macam indera istimewa, yaitu indera penglihatan, pendengaran, dan peraba. 2. Indera pada burung. Indera penglihatan dan indera keseimbangan burung berkembang dengan baik. Kedua macam indera tersebut memungkinkan burung dapat terbang lurus, menukik, atau membelok dengan cepat. Indera keseimbangan burung terletak di dalam rongga telinga dan berhubungan dengan otak kecil. Yang ketiga, indera pada reptilia. Sistem indera pada hewan indera pada reptilia yang berkembang dengan baik adalah indera pencium. Kadal, komodo, dan ular memiliki indera pencium yang disebut dengan organ Jacobson. Organ Jacobson ditemukan pertama kali pada abad ke-19 oleh seorang ilmuwan Denmark yang bernama L.L. Jacobson. Indera tersebut terletak di langit-langit rongga mulut. Kadal, ular, dan komodo sering menjulurkan lidahnya untuk mencium bau mangsa dengan cara mengambil bau yang telah ditinggalkan mangsanya di udara dan di tanah, seperti pada gambar di samping. Yang keempat, indera pada amfibi. Pada amfibi, misalnya katak, indera yang berkembang dengan cukup baik ialah indera penglihatan dan pendengaran. Mata katak terbentuk bulat serta dilindungi oleh kelopak mata atas dan bawah. Bagian sebelah dalam mata terdapat membran nictitans, yaitu suatu selaput tipis yang tembus cahaya, seperti contoh pada gambar di bawah. 5. Indera pada ikan. Sistem indera pada hewan indera ikan yang berkembang dengan baik adalah indera penglihat, pencium, dan pendengar. Indera penglihat ikan terletak di kedua sisi kepalanya. Bola mata ikan tidak dilindungi oleh kelopak, tetapi dilindungi oleh selaput tipis yang tembus cahaya. Ikan dapat melihat dengan jelas dalam air karena baik air maupun kornea ikan membiasakan cahaya pada sudut yang sama, seperti pada gambar di samping. Lanjutan, ikan menggunakan indera tersebut untuk mencari makanan, menghindari musuh, dan menemukan pasangan untuk kawin. Indera pendengar ikan mirip dengan telinga dalam manusia dan tidak terlihat dari luar karena terletak di dalam tengkorak. Telinga ikan membantu mendeteksi bunyi, menjaga keseimbangan tubuh ikan, serta membantu ikan merasakan perubahan kecepatan dan arah waktu berenang. 6. Indera pada serangga. Jumlah dan jenis serangga sangat banyak, bahkan paling banyak dibandingkan hewan lain di dunia ini. Sebagian besar serangga memiliki indera penglihat, pendengar, dan peraba yang berkembang dengan baik. Pada umumnya, serangga memiliki mata majemuk atau faset sebagai indera penglihatnya. Mata majemuk ini terdiri atas ribuan unit-unit visual atau alat penerima rangsang cahaya yang disebut omatidium atau jamak omatidia.
Tiap-tiap omatidium memiliki satu lensa yang hanya mampu menerima rangsang cahaya yang jatuh tegak lurus padanya. Selain mata majemuk, serangga juga memiliki mata atau mata tunggal yang disebut ocellus, jamak atau ocelli. Ocellus tidak dapat menghindari bayangan sejati. Ocellus berfungsi untuk menangkap perubahan intensitas cahaya, kemudian serangga menanggapi dengan meningkatkan atau mengurangi aktivitasnya. Rangsangan cahaya yang jatuh di ocellus akan meningkatkan kecepatan berjalan atau terbang serangga. Mata serangga dapat membedakan warna dan bentuk benda, seperti pada contoh di bawah. Yang ketujuh, indera pada cacing. Indera cacing tanah yang berkembang cukup baik adalah indera menerima rangsang cahaya. Indera tersebut terdapat di seluruh permukaan tubuh dan hanya berfungsi untuk membedakan gelap dan terang, tidak dapat membedakan warna. Indera penerima rangsang cahaya pada cacing tanah tersusun oleh sel-sel peka cahaya. Sel-sel tersebut terletak pada permukaan tubuh cacing, terutama di bagian punggung atau dorsal. Tanggapan atau respon cacing tanah ketika menerima cahaya yang kuat ialah menjadi sumber cahaya. Hal itu merupakan bentuk adaptasi cacing tanah yang menyukai tempat-tempat yang teduh dan lembab agar permukaan kulit tetap basah atau lembab. Indera lain pada cacing tanah yang telah diketahui berkembang dengan baik adalah indera pengecap, seperti pada contoh gambar ini. 8. Indera pada protozoa. Pada umumnya, protozoa memiliki kepekaan terhadap serangsangan yang berupa zat kimia. Hal ini terbukti dalam bergeraknya amoeba spes apabila menemukan makanan. Selain itu, amoeba sp juga peka terhadap rangsangan sentuhan dan cahaya. Sentuhan dan cahaya yang kuat akan merangsang amoeba sp untuk bergerak menjauh. Euglena sp yang merupakan hewan bersel satu, berbulu cambuk dan berklorofil akan bergerak ke arah datangnya cahaya. Respon ini penting untuk membantu berlangsungnya fotosintesis. Akan tetapi Euglena sp akan menjauh apabila mendapat cahaya secara langsung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.